slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Dengan hasil ini, performa Fajar Rian yang mengikuti 3 turnamen beruntun, memang menurun. Pada Korea Open 2023, Fajar Rian bisa maju ke final. Pada Japan Open 2023, pasangan berakronim Fajri itu bertahan hingga semifinal. Namun, pada turnamen ketiga mereka beruntun malah terhenti pada perempat final. Ganda-ganda kita yang lain, performanya memang belum bisa konsisten. Leo Daniel, Pram Pierre, atau Bagas Fikri memang bisa mengejutkan dengan mengalahkan ganda putra papan atas dunia, tutur Harry. Tetapi, di lain hari mereka kalah. Pram Pierre yang kurang bisa memberikan perlawanan sepadan kepada Hoki Kobayashi. Performa mereka saya ibaratkan masih seperti roller coaster, ujar Harry. Kadang bagus dan berada di puncak seperti Bagas Fikri yang pernah jadi juara All England, atau Pram Pierre juara Asia dan Leo Daniel berjaya di Indonesia dan Thailand Masters. Tetapi setelah itu, performa mereka berada di bawah. Sering kalah pada babak-babak awal. Belum konsisten, aku Harry. Menurut Harry, ketiga pasang ganda putra Indonesia tersebut memang perlu waktu. Perlu proses agar mereka bisa masuk jajaran elit ganda putra dunia. Segalanya tidak bisa instan. Kami harus terus berikhtiar mengasah kemampuan mereka untuk masuk ke jajaran elit dunia, kata Harry. Harus diakui, peta persaingan ganda putra dunia saat ini memang lebih sengit. Jepang, Cina, Taiwan, India, Malaysia, Korea, dan Denmark punya pasangan yang kuat dan saling mengalahkan. Semuanya berburu poin ke Olimpiade Paris 2024. Kami harus mempersiapkan para pemain jauh lebih baik lagi, ucap pria yang dijuluki Coach Naga Api itu. Setelah tampil pada Australia Open, ke depan dari segi fisik, kecepatan Fajar Rian harus ditingkatkan. Dari teknik, pembukaan harus lebih banyak variasi. Jangan monoton sebab, kalau satu ketebak, masih memiliki banyak variasi lagi. Kalau pembukaan bisa ketebak dan tidak ada variasi lain, sudah pasti mereka akan kesulitan. Dan itu terjadi saat lawan Korea, ujar Harry. Usai dari Australia, para pemain akan kami persiapkan untuk menghadapi kejuaraan dunia di Copenhagen, Denmark, 21 hingga 27 Agustus. Aksi Kevin Rahmat akan berlanjut menuju Indonesia Masters 2023 Super 100 yang berlangsung pada 5 hingga 10 September 2023. Menurut rencana, Indonesia Masters 2023 Super 100 tersebut akan digelar di GOR PBSI Pancing Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kevin Rahmat bahkan berpotensi langsung jadi pasangan unggulan pada 2 turnamen tersebut. Nama Kevin Rahmat sejatinya masih menjadi pasangan yang benar-benar baru dalam peta persaingan ganda putra dunia. Keputusan menurunkan Kevin Rahmat dari turnamen level di bawah BWF World Tour tidak lepas dari pertimbangan berbagai hal. Sebagaimana yang pernah diucapkan Harry Iman Pierngadi selaku Kepala Pelatih Ganda Putra PBSI, pada beberapa waktu lalu. Poin ranking mereka harus dihitung dulu untuk mengetahui posisi dalam ranking dunia, tutur Harry Ipi, akhir Juni 2023 lalu, dikutip dari Kompas. Setelah itu baru bisa memilih turnamen. Jadi, saya belum bisa menentukan mereka akan mulai bertanding di mana. Saat ini, ada yang lebih penting yaitu menyiapkan Rahmat dalam latihan agar bisa mengimbangi Kevin, lanjut Harry. Setelah melalui perhitungan tim pelatih, mereka berhasil mendaftarkan diri kedua turnamen tersebut berkat notional point mereka yang dijumlahkan senilai 28.781 poin. Terlepas dari itu, penunjukan duet Kevin dengan Rahmat dilatar belakangi untuk mengisi kekosongan partner Kevin, yang biasanya diisi Marcus Fernaldi Gideon. Marcus Gideon harus kembali naik meja operasi akibat cedera di tumit. Selama menunggu Marcus sembuh, Harry Ipi memasangkan Kevin dengan pemain muda yang kemudian terpilihlah nama Rahmat, setelah melalui proses diskusi. Penunjukan Rahmat sebagai partner baru Kevin tidak lepas dari faktor psikologis. Keduanya sudah masuk kategori ganda putra utama di pelatnas PBSI yang sudah sering berinteraksi dan berlatih tanding bersama. Sedangkan dengan Daniel Edgar, yang masih di kategori ganda putra pratama, lebih jarang bertemu dan berinteraksi. Ini yang tidak diketahui banyak orang, faktor psikologis sangat penting diperhatikan saat membentuk pemain ganda, kata Harry Ipi.
Kalau dengan Daniel Edgar, Kevin khawatir Daniel akan terlalu sungkan padanya karena rentang mereka terlalu jauh. Daniel adalah pemain pelatnas Pratama, imbuhnya. Di sisi lain, Rahmat Hidayat sendiri punya pengalaman jadi partner dadakan seniornya setelah pernah berpasangan dengan Pramudia Kusumawardana saat menunggu Yeremia Ericio Ceyacop Rambitan pulih dari cedera. Hasilnya, saat itu debut Rahmat berbuah manis dengan torehan gelar juara Indonesia International Challenge 2022 dan Indonesia Masters 2022 Super 100. Debut pasangan racikan baru ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat akan berlangsung di 2 turnamen beruntun yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penantian menunggu duet pasangan senior-junior tersebut akhirnya tiba. Kombinasi Kevin Rahmat tak lama lagi bakal segera terlihat pada akhir bulan Agustus 2023 ini. Kevin Rahmat terpantau telah didaftarkan pada turnamen debut mereka di ajang Indonesia International Challenge 2023. Menariknya, debut Kevin Rahmat akan langsung dimainkan pada 2 turnamen beruntun. Setelah Indonesia International Challenge 2023, 25 Agustus, 3 September, mereka akan langsung kembali berjuang menuju turnamen BWF Tour. Fajar Rian terus mengganas hingga akhirnya bisa mengamankan interval set pertama ini dengan keunggulan 11-4. Tak berhenti di sana, Fajar Rian terus meledak-ledak hingga bisa unggul 14-6. Namun Chiangku tak mau menyerah hingga sempat sedikit mempertipis ketertinggalan menjadi 16-8. Jual beli poin bisa terjadi, tetapi sang peringkat 1 BWF sektor ganda putra itu masih unggul jauh 19-10. Hingga akhirnya, net dari Fajar Rian pada akhirnya sukses mengalahkan wakil asal Cina Taipei itu dengan skor 21-10 di set pertama. Perbedaan berpengalaman dan kualitas pemain tampaknya berperan penting dalam keunggulan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto atas Chiang Chien-Wei Wu Xuanyi. Gempuran yang unggul terus dilancarkan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto sukses membuat mereka 5-1 atas Chiang Chien-Wei Wu Xuanyi. Fajar Rian akhirnya bisa mengamankan interval pertama di set kedua ini dengan keunggulan 11-6 setelah smashnya membuat wakil asal Chinese Taipei itu tak berkutik. Smash tajam nan terarah dari Fajar Rian lagi-lagi membuat lawannya tak berdaya hingga unggul 18-8 untuk sementara waktu. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto sukses memperoleh match point 21-10 di set kedua ini setelah servis yang dilakukannya tak bisa dibalas oleh Chiang Chien-Wei Wu Xuanyi. Sang peringkat nomor 1 ranking BWF itu nantinya akan menghadapi pemenang dari Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae dari Korea Selatan, versus Goh Zefai, Nur Izzuddin dari Malaysia, pada babak perempat final Australian Open 2023. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Rian Ardianto sukses melangkah ke perempat final Australia Open 2023 dengan mulus. Bertanding melawan wakil Chinese Taipei, Chiang Chien-Wei Wu Xuanyi, Fajar Alfian, Rian Ardianto sukses menang dalam 2 set dengan skor 21-10, 21-10. Pertandingan di set pertama ini awalnya berjalan keras yang mana posisi sempat bermula 2-2 terlebih dahulu. Namun, Fajri langsung melesat jauh hingga keunggulan 6-2 lewat gempuran-gempuran mereka yang merepotkan ganda putra asal Chinese Taipei itu. Juara Taipei Open 2023 ini masih mampu menahan skor tetap sama kuat hingga kedudukan 6-6. Rinov Pita merespons dengan lebih intens melancarkan serangan. Mereka kembali membuka jarak poin hingga 3 angka 11-8 saat interval game pertama. Pita cukup tampil sigap menjaga area depan permainan dengan beberapa intercept darinya menghasilkan angka. Wakil Indonesia masih unggul pada 13-8. Namun Rinov Pita juga masih mudah kehilangan angka ketika Chen Toh mencetak 3 angka beruntun untuk memperkecil ketertinggalan menjadi November 13. Untungnya, respons positif segera ditunjukkan Rinov Pita. Mereka tak mengendurkan tekanan sehingga mampu menjauh 16-12. Keunggulan 4 angka Rinov Pita bertahan pada skor 19-15. Pengembalian lob dari Chen yang melebar menghasilkan game point untuk pasangan Indonesia. Sempat kehilangan 1 angka dulu, pengembalian bola dari Chen yang membentur net akhirnya menutup game pertama untuk kemenangan Rinov Pita dengan skor 21-16. Pada game kedua, Rinov Pita memulai laga dengan keunggulan 3-1.
Namun, momentum bagus hilang saat Chen Toh berbalik unggul pada 6-4. Rinov, Pita memaksa Chen Toh bermain tidak nyaman hingga kedudukan akhirnya mampu disamakan pada 8-8.